Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Lestari dengan NIM 2011-2010-22. Dosen pengampu Ibu Anissa Humaro, SPM 2. Di sini saya akan mempresentasikan case learning yang berjudul Lakset beta galaktosidase dari Escherichia coli STR K12 dengan SSC number NCBI NC_000913. Bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Nah, sedangkan Escherichia coli ialah bakteri flora normal yang sering dijumpai pada usus manusia. Bersifat unik karena dapat menyebabkan infeksi primer seperti diare. Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae yang ada dalam tubuh manusia. Bergerak menggunakan flagel dan berbentuk batang pendek atau biasa disebut kokobase. Nah, bagaimana pada suatu perlakuan ingin diketahui ekspresinya? Dengan cara menggunakan metode real-time PCR atau kuantitatif PCR dengan disebut qPCR. Untuk mengetahui tingkat ekspresinya, real-time PCR atau kuantitatif PCR atau disebut juga dengan qPCR merupakan salah satu metode paling sensitif untuk mendeteksi dan mengukur kuantitatif mRNA. Hingga sekarang, prinsip kerja qPCR adalah mendeteksi berdasarkan keberadaan sinyal fluorescence yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya produk PCR atau amplikon dalam reaksi. Peningkatan jumlah amplikon yang signifikan pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi gen target. Makin tinggi tingkat ekspresi gen target, maka deteksi emisi fluoresen makin cepat terjadi. Nah, terdapat dua jenis reporter fluoresen yang umumnya digunakan dalam qPCR, yaitu Tuchman dan SYBR Green. SYBR Green dan Tuchman adalah dua metode yang digunakan untuk mendeteksi atau melihat proses amplifikasi PCR real-time. SYBR Green adalah metode yang didasarkan pada pewarnaan asam nukleat interkalasi, sedangkan Tuchman adalah metode yang didasarkan pada probe hidrolisis. Nah, kedua teknologi dirancang untuk menghasilkan fluoresensi selama PCR yang memungkinkan mesin PCR waktu nyata atau real time, serta memantau reaksi secara waktu nyata. SYBR Green akan berfluoresensi ketika berkaitan dengan seluruh double-stranded DNA atau dsDNA. Sinyal fluorescence SYBR Green saat berikatan dengan dsDNA atau double-strand DNA direkam setiap siklus sehingga menunjukkan banyak produk yang teramplifikasi selama reaksi berlangsung. Nah, semakin banyak template pada awal reaksi, maka semakin sedikit siklus amplifikasi yang dibutuhkan untuk mencapai titik saat sinyal fluorescence SYBR Green terdeteksi lebih tinggi dari ambang batas. Fluorescence yang ditentukan siklus saat sinyal fluorescence pertama kali meningkat melebihi threshold. Ini disebut threshold cycle atau disingkat dengan CT. Nah, bagaimana tahapan step by step yang digunakan oleh metode PCR? Nah, reaksi PCR real-time dapat dilakukan satu tahap, one step real-time PCR maupun dua tahap atau two step real-time PCR. Keseluruhan reaksi sintetis cDNA sampai amplifikasi PCR dalam PCR real-time satu tahap dilakukan dalam satu tabung. Nah,
Polymerase chain reaction atau PCR real-time satu tahap atau one step dapat meminimalkan variasi perlakuan laboratorium karena reaksi kedua enzim terjadi dalam satu tabung. Reaksi reverse transkriptase pada proses PCR real-time dua tahap atau two-step dilakukan terpisah dari pengujian PCR real-time. Prosedur PCR real-time dua tahap akan bekerja lebih baik ketika menggunakan suatu DNA binding dye seperti SYBR Green, karena akan lebih mempermudah untuk mengeliminasi primer-primer melalui manipulasi TM. SYBR Green merupakan salah satu jenis DNA binding dye yang mempunyai kemampuan mengikat 100 kali lebih tinggi dan relatif lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan ethidium bromide. Bahkan, DNA binding dye ini lebih mudah diterapkan karena tidak memerlukan adanya probe yang spesifik dan biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau. PCR real-time dua tahap memberikan kemungkinan untuk terjadinya peningkatan kontaminasi DNA. Nah, dari hasil metode tersebut mendapatkan data kuantitatif. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, extension. Siklus ini berulang 25-35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada panjang DNA yang ingin di-copy. Jika reaksi efisien, wilayah target dapat berubah dari hanya satu atau beberapa salinan menjadi miliaran, karena ada banyak salinan atau intai ganda primer dan banyak molekul polimerase yang mengambang di sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira bisa berlipat ganda dalam setiap putaran siklus. Pola pertumbuhan eksponensial ditunjukkan pada gambar di atas. Hasil dari reaksi PCR dapat divisualisasi menggunakan gel elektroforesis. Nah, prinsip dari gel elektroforesis yaitu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matriks gel berarus listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Sebagai standar digunakan DNA ladder untuk mengukur ukuran suatu fragmen DNA hasil PCR. Fragmen DNA dengan panjang yang sama membentuk pita pada gel yang dapat dilihat dengan mata jika gel diwarnai dengan warna pengikat DNA. Sebagai contoh, reaksi PCR yang menghasilkan fragmen 400 Bester atau BP terlihat seperti pada gel. Polymerase chain reaction PCR bekerja dengan visualisasi menggunakan gel elektroforesis dan menggunakan mesin PCR konvensional dengan teknik hasil PCR hanya dapat dilihat di akhir setelah proses selesai menggunakan gel elektroforesis. Nah, gel elektroforesis itu bersifat kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasi. Dengan perkembangan teknologi, ini hasil PCR dapat dilihat secara langsung dan dapat terkuantifikasi menggunakan mesin real-time PCR. Real-time PCR disebut juga dengan kuantitatif PCR karena hasil PCR dapat dianalisis secara kuantitatif. Nah, molekul ini kemudian akan melekatkan diri pada untai DNA ketika berbentuk untai ganda. Molekul ini akan berikatan dan mengeluarkan sinyal fluoresensi dengan intensitas lemah. Intensitas sinyal fluoresens akan naik sejalan dengan semakin banyak terbentuknya DNA. Warna jenis ini merupakan warna yang sederhana dan lebih murah. Namun kelemahan utamanya yaitu warna baik produk spesifik target maupun produk non-spesifik sama-sama terdeteksi karena keduanya sama-sama memancarkan sinyal selama terbentuk untai ganda DNA. Double strand DNA binding dye yang paling umum digunakan adalah SYBR Green. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.